Akhirnya tuh dikasih tahu tuh santrinya tuh sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Tuh kita nih kedatangan tamu tuh, tamu spesial. Nabiullah Hidir tamunya Wan. Nah, ini kenapa sih kok selalu disandingin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos? Ternyata makanya ada khususiyah tersendiri yang diraih berkat khidmahnya kepada sang guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Di situ malah ditegur sama gurunya saya Bulbugi itu. Ente ngapain belajar ente deh? Bikin kopi sama aneh. Itu orang-orang yang ngatain ente bakal salaman sama ente. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Anibros TV, selamat datang di acara podcast Idaman, indahnya Ramadan di Yaman. Oke, udah datang di studio bersama kita nih bintang tamu kita ini, termasuk senior Al-Fagir di Ribat Al-Muhajir. Bersama kita nih kita sapa nih Bang Fahmi Ar-Rahmani. Masyaallah. Kita sapa nih boleh nih kita sapa. Iya sapa aja Wan, sapa yang benar nyapanya. Iya. Yang lebih enak itu. Emang senior gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Fahmi, sehat kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Wan. Sehat ya. Berkat doa antum mana sehat Wan? Ada Ramadan lancar Ramadan. Alhamdulillah Ramadan lancar. Kalau lagi lancar. Kalau misalnya setengah hari nggak apa-apa juga. Lagi darurat gitu ya. Iya. Masya Allah nih Bang. Ini Bang, alhamdulillah nih kita ada kesempatan untuk berbincang hangat nih malam-malam yang sunyi ini. Emang ini malam nih? Iya malam di sini. Kalau sekarang mah awas kita ini. Terus? Kita pengen ngebahas tentang sebuah tema khidmah. Tema khidmah. Khidmahnya itu khidmah apa dulu nih? Khidmah yang lebih kita kenal adalah khidmah seorang santri terhadap gurunya. Oh, khidmah santri sama gurunya gitu. Gitu. Menurut antum nih anda tanya nih, apakah penting seorang murid itu santri khidmah sama gurunya, penting nggak kira-kira? Menurut aneh itu khidmah santri sama pengabdian santri ya sama gurunya itu bener-bener penting banget sih Wan. Penting banget. Soalnya dari situ tuh dari bakal ada keberkahan kita buat menuntut ilmu, terus kita bakal dapat ilmu yang berkah tuh dari khidmah semuanya Wan sebenarnya ya. Iya. Yang sampai dikatain sama guru aneh kayak gini Wan. Al khidmah ainul barokah, itu kata guru aneh Wan. Apa itu artinya itu Bang? Khidmah itu suatu bentuk daripada keberkahan. Oh. Kayak gitu. Gitu. Itu pentingnya khidmah kayak gitu Wan. Antum sendiri di sini udah berapa tahun Bang di Ribat Muhajir? Ya alhamdulillah ya aneh betah di Ribat ini. Alhamdulillah aneh juga dapat rezeki bisa datang ke sini terus betah di sini. Alhamdulillah aneh baru mau masuk ke 3 tahunan. Oh, udah lumayan sih. Lumayan. Ya lumayan lah. Selama itu mungkin antum bisa cerita kali pengalaman khidmah antum di Ribat ini Muhajir. Kalau misalnya buat pengalaman khidmah di Ribat Muhajir sih aneh gak terlalu banyak ya buat khidmah di Ribat Muhajir aneh gak terlalu banyak. Soalnya di sini juga masalah khidmah itu terbatas Wan. Terbatas di sini. Iya kan nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan apa aja dikhidmatin kita sama guru kita. Tapi berarti antum di Indo udah pernah mondok atau bagaimana nih sebelum ada pengalaman? Ya, alhamdulillah. Aneh sebelum kesini ada kolpia buat ini haus batan. Gak apa-apa kan diminum kopinya? Minum ya dah. Agak seret dikit. Emang agak sedikit ini ya kali ya, bekas puasa tadi siang. Tapi ini kopinya enak Wan. Kopi mana ini? Ya, ini Medan punya ini. Wah. Emang nyampe Medan ke Hadrumut lah, sekarang udah pengiriman gampang udah Bang. Dah. Jadi kita mau nyelurusin cerita kan nih? Oh iya, lanjut dah. Antum udah sedikit punya pengalaman mondok dulu di Indonesia sebelum kesini. Iya, sebelum kesini emang aneh udah punya pengalaman mondok di Indo. Tepatnya di Sukabumi Parung Kuda. Di bawah naungannya Sayyid Abu Ya Ahmad Novel bin Abdullah Al-Kaf. Oh, Masya Allah. Ya. Itu udah lumayan lama berarti atau bagaimana? Ya kalau misalnya kita sebut lama-lama ya gak enak dong disebut lama-lama ya. Pokoknya aneh pernah bukannya di situ khidmah. Hampir setiap hari di pondok Tuhan, hampir khidmah setiap hari Wan. Oh. Aneh di pondok dulu di situ ya. Itu khidmahnya antum dalam bentuk apa itu yang antum lakuin di pondok? Pokoknya ya khidmahnya itu random Wan. Mau apa aja ya dilakuin. Kayak misalnya kita macul, suruh macul ya kita macul. Kalau misalnya suruh nyupir ya nyupir. Kadang-kadang kita pengen khidmah sendiri nih. Kalau misalnya mobil lagi pada kotor ya aneh bersihin tuh mobil. Kalau misalnya sampah lagi pada banyak ya aneh bersihin sampah di got di mana-mana aneh bersihin pokoknya. Gitu. Luar biasa. Jadi apa aja yang penting lakuin ya. Iya, apa aja yang penting lakuin dengan guru. Soalnya kita kan percaya berkah Wan. Dari berkah itu gara-gara kita percaya berkah akhirnya kita mau khidmah kayak gitu dah. Tapi emang seorang santri itu wajib khidmah berarti sama guru. Iya. Tapi menurut antum bagaimana nih pandangan? Kadang ada seorang santri kalau di dunia pondok tuh kadang berpikir pondok mendingan gue khidmah aja deh mau guru deh. Tapi dia kadang ada sebagai mereka nggak belajar. Menurut antum nih apakah seorang santri itu harus dia banyakin belajar atau banyakin khidmah sama gurunya kalau di pesantren tuh? Sebenarnya sih bagus dua-duanya Wan.
Kalau bisa ya kita diimbangin lah. Tapi aneh keinget kalamnya Buya Maliki. Apa itu? Kalau bahasa Indonesia mah kayak gini, bahasa Arabnya aman nggak tahu. Bahasa Indonesia kayak gini loh, Man. Gimana tuh? Kalau masalah ilmu, kita nuntut ilmu di mana aja bisa, Wan. Oh iya. Benar. Bener gak? Iya sih. Tapi kalau misalnya khidmah ini, buat khidmah, kita ini milih-milih, Wan. Khidmah tuh jarang. Adanya khidmah jarang, kecuali sama guru kita sendiri khidmah. Berarti lebih terbatas gitu ya di Lebih dunia terbatas pesantren khidmah, berarti. Wan. Itu makanya dari khidmah kita bisa naik derajatnya. Oh tinggi. iya. Masa, Bang? Lah emang antum itu kayak ituan, kayak ceritanya ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Saya rotib itu yang kita baca kalau malam. Rotibnya. Kapan baca? Kalau malam kadang-kadang. Ya kan bacanya cuma Ramadan doang kita. Oh iya. Kalau tiap hari baca rotib haddad. Ada kita sendiri tuh dari saya rotib Al-Atos tuh. Iya, ada ceritanya itu benar-benar ajib kan gitu. Ini tentang khidmah banget ceritanya. Ya bagaimana coba sedikit kita. Jadi kan ceritain deh. Ceritanya tuh dulu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini lagi jalsah, Wan, lagi belajar, lagi ngajar nih sama murid-muridnya banyak nih, Wan. Ya di situ yang mijitin beliau, ada orang yang khidmah mijitin beliau namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Oh iya. Ini beliau nih bener-bener sahibul khidmahnya beliau. Nih abdi sahibul betul rotib, sama Habib Umar. bener. Masya Allah. Akhirnya tuh gak lama dari situ ceritanya datang tamu nih ke majelisnya beliau. Siapa tuh Habib siapa tuh yang datang tuh? Nah tamunya nih tamu bener tamu spesial, Wan. Habaib atau bagaimana? Enggak, nih bukan. pokoknya ceritanya bener-bener spesial tamunya nih. Akhirnya tuh dikasih tahu tuh santrinya tuh sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Tuh kita nih kedatangan tamu tuh. Tamu spesial. Nabiullah Khidir tamunya, Wan. Allahu Akbar. Nabi datang ke majelisnya beliau. Luar biasa banget ya, subhanallah. Akhirnya tuh para santri yang ada di situ, Wan, pada jalan semua nyambut Nabiullah Khidir. Tinggal satu itu beliau. Lu gak ikut pergi enggak? Nah, beliau ini gak ikut pergi ya. Syekh Ali bin Abdullah Baros ini gak ikut pergi. Tetap di situ sama gurunya. Tetap di situ. Mijet. Mijit. Akhirnya subhanallah banget. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos nanya itu sama beliau tuh. Bahasa kasarnya ya, "Tong, lu ngapain masih di sini?" Iya. Itu murid-murid pada jalan ke sana, lu masih di sini gimana? Akhirnya kata beliau ngomong kayak gini. "Guru, ngapain aneh datang ke sono? Orang Nabiullah Khidir pengen datang ke kita, pengen datang ke antum, terus anak ngapain lagi datang ke sono? Udah aja aneh mijitin antum." Oh, berarti enggak ada tetap setia tetap berarti. Setia sama gurunya kagak sampai walaupun kata Nabi ini datang nih tetap enggak ngaruh gitu. Sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos tuh ngomong kayak gini, Wan. Barang siapa yang Fatihah sama aneh terus gak disandingin namanya si Ali bin Abdul Baros, gak diterima Fatihahnya. Oh. Kan antum sering baca tuh rotib-rotib tuh suka ada Fatihah kayak gitu kan? Iya. Masya Allah, Anda baru tahu nih Bang, cerita dari antum nih. Masa gak tahu? Ya, antum Habib masa gak tahu kan? Kadang-kadang kita orang mikir tuh, ini kenapa sih kok selalu disandingin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos? Ternyata makanya ada khususiat tersendiri yang diraih berkat khidmahnya kepada sang guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Iya, makanya dari situ tuh, dari khidmah itu kita bisa naik derajat kita gara-gara khidmah, Wan. Oh, berarti emang penting banget ya. Penting banget sih kalau menurut Ana, penting banget. Mungkin ada menurut ya kayak pendapat yang lain, mungkin ada yang lebih mementingkan belajar daripada khidmah gitu, ada, Pak. Tapi khidmah emang lebih memiliki khususiat ya. Tapi iya, emang ada agak manfaat yang di luar mungkin yang diraih santri ketika dia tulus khidmah dengan gurunya di dunia pesantren ya, itu udah maksudnya itu ya banyak lah kejadian seperti itu, kayak misalnya kita nanya-nanya, ini orang nih bisa sukses kayak gini nih. Itu walaupun orang itu gak jadi kiai, Wan, kadang-kadang dia jadi orang kaya, kadang-kadang jadi orang berhasil gini gitu. Ditanya sama kita, antum nih bisa kayak gini gimana? Ana nih dulu mondok, emang ana gak terlalu belajar, tuh ana khidmah. Alhamdulillah ana dapat berkah kayak gini. Berkah dari berkahnya tuh nyampe keluar, nyampe bener-bener Masya Allah kelihatan banget gitu dari khidmah itu. Tapi intinya khidmahnya tuh kholis, Wan, ikhlas intinya. Ikhlas itu ya. Iya. Tapi kalau khidmah misalnya kita khidmahnya ya kadang-kadang aji mumpung kayak gitu. Gue khidmah nih ya, biar gue bisa keluar apa gimana gitu di pondok. Ya mungkin itu ada pengecualian lah dikit. Berarti yang harus tulus kita bisa meraihkan suatu manfaat nanti di luar. Iya, banyak yang cerita kayak gituan. Pokoknya mau khidmah apa gituan, mau bikin kopi, mau apa. Iya, kopi juga termasuk khidmah dengan guru tuh. Lah, iyalah kayak misalnya kita bikin kopi terus buat guru, itu khidmah juga buat guru. Kayak ceritanya itu Habib Alwi bin Sahab. Anjitnya Ainul Tarim itu. Oh iya. Kan beliau khidmah sama gurunya tuh Habib Abdurrahman Al-Masyhur Saibul Bugia itu. Oh iya. Beliau gitu ceritanya, nuangin kopi, Wan. Beliau alim kabir nuangin kopi. Oh, Masya Allah. Tapi sebelum dari situ ini dikatain dulu sama teman-teman yang sama sahib-sahibnya. Iya.
Apa itu? Emang kan beliau nih kan Habib Alwi ini ngopi terus bikin kopi terus dikasih ke gurunya, bikin kopi terus dikasih ke gurunya. Terus akhirnya sahib-sahibnya lihat, lu ngapain ngopi, ngapain bikin kopi terus dikasih guru? Belajar lu, belajar. Iya. Terus akhirnya Ngapain lu bikin kopi? Akhirnya dari situ tuh kena mental, Wan. Nah, udah kena mental akhirnya dia belajar. Tapi dari situ malah ditegur sama gurunya saya berbagi itu. Ente ngapain belajar, ente udah bikin kopi sama aneh. Itu orang-orang yang ngatain ente bakal salaman sama ente. Derajatnya bakal derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang itu. Allah. Sampai kelihatan sekarang beliau lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang itu kan. Masya Allah, subhanallah. Berarti kayak gitu. Pemirsa, ini memang khidmah luar biasa, sangat penting bagi seorang santri. Wajib khidmah terhadap gurunya. Oke Bang, di akhir ujung acara kita sebenarnya kita masih kurang, cuman apa namanya kita nih masih asik ngomong masih kan? Asik ini. Cuma kita minta pesan-pesannya dah, mantum dia ujung pengacara kita ini. Kalau misalnya pesannya buat tolabul ilim ya, yang dimanapun anda berada tolabul ilim ya, usahakanlah sama guru kita ini khidmah gitu. Sebisa mungkin lah khidmah apa aja itu. Soalnya kesan kita khidmah itu banyak dan nyampe gak bisa disebutin kesan-kesannya khidmah itu. Saking banyaknya, saking indahnya kesan khidmah. Allah. Kayak gitu loh. Udah ngedalamin banget masalah khidmah kayaknya. Ya, alhamdulillah lah ada pengalaman khidmah. Masya Allah. Nah, itu insyaallah antum dapat keberkahan nanti. Amin. Tapi itu doa antum juga dong buat antum. Oke, Bapak Fahmi, sekian obrolan kita. Iya, Iwan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.